Halo guys, ketemu lagi bersama saya Dinda Novitasari. Jadi guys, pada video kali ini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Electrical Resistivity Tomography for the Detection of Surface Coefficient and Related Hazard Caused by Underground Coal Mining in Coahuila. Yuk simak video selengkapnya guys. Jadi guys, jurnal ini membahas tentang penggunaan tomografi resistivitas listrik ERT untuk mendeteksi rongga bawah permukaan akibat penambangan batu bara bawah tanah di Coahuila, Meksiko yang berpotensi menimbulkan penurunan tanah atau subsiden dan bahaya bagi permukaan. Pengukuran dilakukan di beberapa lokasi berisiko tinggi dekat permukiman, fasilitas umum, dan area aktivitas pertambangan. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa anomali resistivitas rendah berkaitan dengan rongga atau zona lemah yang telah terisi material runtuhan atau air. Rongga-rongga ini menyebabkan deformasi struktur batuan dan berkontribusi terhadap penurunan tanah. Studi ini menegaskan bahwa ERT efektif sebagai metode non-destruktif untuk identifikasi dini bahaya geoteknik akibat aktivitas tambang bawah tanah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nanggriani, NIM 20226308. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Dinda. Untuk materi kelanjutannya yaitu cekungan Sabinas awalnya terbentuk di tepi Kraton, Amerika Utara selama pembukaan Teluk Meksiko pada Zoikum. Cekungan ini merupakan depresi yang terbentuk oleh serangkaian blok yang mengalami penurunan. Cekungan Sabinas dipisahkan dari cekungan Chihuahua oleh blok-blok yang terangkat di sebelah barat laut. Cekungan ini berkembang melalui beberapa fase evolusi. Dengan fase pertama meliputi periode panjang aktivitas busur magmatik Trias Jura bawah. Pecahnya litosfer terjadi pada fase kedua, sementara keretakan yang terkait dengan pembukaan. Selanjutnya, ada endapan batu bara yang tersebar di 8 sub cekungan. Yang pertama itu Rivera, kedua Martinez, yang ketiga Alcocer, yang ketiga Valdez 2003. Sub cekungan Sabinas yang paling signifikan karena ukurannya yang sangat luas dan kandungan batu baranya adalah yang paling banyak dieksplorasi dan eksploitasi, mengandung setidaknya 3 lapisan batu bara yang telah ditemukan pada kedalaman hingga 350 meter. Selanjutnya, seperti yang telah diketahui sebelumnya, terdapat 2 cara penambangan. Penambangan batu bara yang dilakukan atau yang digunakan di cekungan Sabinas, yaitu penambangan permukaan dan penambangan bawah tanah. Penambangan permukaan dilakukan terutama dengan metode penambangan terbuka atau open pit. Jenis penambangan ini digunakan ketika batu bara muncul di permukaan atau terletak di beberapa meter di bawah permukaan, sekitar 20 meter. Terus di cekungan ini sebagian besar batu bara ditambang menggunakan metode penambangan longwall dengan mempertimbangkan kedalaman dan kemiringan lapisan batu bara. Dengan metode penambangan ini, area yang akan ditambang dibagi menjadi serangkaian panel memanjang yang diakses dari jalan masuk. Dalam hal ini, pilar hidrolik dan pilar yang menopang sendiri untuk sementara waktu menahan atap sementara batu bara ditambang, kemudian atap ini dapat runtuh. Selanjutnya, lubang vertikal adalah metode masuk lain untuk tambang bawah tanah. Selama penambangan bawah tanah, ketika lapisan batu bara digali dengan tegangan vertikal, di atasnya dihasilkan dan dapat menyebabkan lapisan penutup runtuh sepenuhnya dan dipindahkan ke area bekas tambang sehingga menghasilkan penurunan permukaan tanah. Selanjutnya kita masuk di hidrogeologi. 2 sistem akuifer dikenali di wilayah pertambangan batu bara Coahuila. Sistem pertama ditemukan di batu gamping kapur awal, terutama di formasi Cupida dan Aurora yang terletak di sebelah tenggara pegunungan Santa Rosa di Coahuila. Beberapa sumber air menunjukkan bahwa sistem akuifer ini adalah yang terdalam, sekitar 800 meter. Akuifer ini diklarifikasikan sebagai akuifer terkurung, meskipun ada beberapa lokasi di mana batu gamping tersingkap di akuifer menjadi tipe bebas atau misalnya Santa Rosa. Selanjutnya, sistem kedua dibentuk oleh akuifer dangkal yang sebagian besar terletak di aluvium kuater dan di konglomerat Sabinas atau Pliocene dengan ketinggian statis 5 hingga 15 meter. Sistem ini mencakup retakan dan zona pelapukan di kolam konglomerat dan formasi detrita di lapisan atas kapur akhir, terletak di material granular atau aluvium dan konglomerat. Akuifer ini diklasifikasikan sebagai tipe bebas dan tipe semi terkurung di batuan kapur akhir. Akuifer ini di material granular dapat meresap ke bawah melalui retakan ke formasi kapur atas. Selanjutnya, sistem akuifer ini sangat penting untuk studi rongga yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan karena beberapa lapisan batu bara di formasi Olmos terletak di bawah permukaan statis yang menunjukkan adanya genangan di lorong-lorong bawah tanah.
Jadi sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan slide kelima dan keenam. Nah, untuk slide kelima, di sini ada sebuah gambar. Gambar yang pertama itu gambar 3. Di sini ada dua metode pertambangan. Untuk bagian A, di gambar ini menunjukkan metode pertambangan bawah tanah tipe room and pillar. Pada metode ini, sebagian batuan dibiarkan sebagai tiang penyangga untuk menjaga stabilitas tanah di atasnya. Selanjutnya ada bagian B. Di gambar ini menampilkan metode pertambangan dengan poros vertikal, di mana akses lapisan tambang dilakukan melalui saluran vertikal. Nah, dari kedua metode ini menjadi dasar utama untuk memahami bagaimana aktivitas pertambangan bisa mempengaruhi kondisi bawah tanah dan menyebabkan perubahan yang perlu kita teliti dengan geofisika. Nah, selanjutnya ada gambar yang keempat. Pada gambar ini menunjukkan kondisi lapisan penutup yang gagal di area bekas tambang, di mana beban dari atas menyebabkan pergeseran material dan perlu adanya sistem penahan untuk mengurangi tegangan pada struktur bawah tanah. Nah, pada gambar ini, masalah utama yang akan kita evaluasi yaitu dampak aktivitas pertambangan terhadap stabilitas tanah dan infrastruktur di atasnya. Nah, selanjutnya ada gambar yang kelima, yaitu sektor studi 1. Di gambar ini menunjukkan peta lokasi dengan zona pertambangan untuk garis hitam yang menandai profil pengukuran P1, P2, P3, dan P4. Titik referensi foto udara yaitu F1 dan F2. Zona penurunan tanah ditandai dengan elips kuning, dan untuk lokasi sumur ditandai dengan bintang. Nah, pada sektor ini menjadi salah satu fokus penelitian untuk melihat korelasi antara area pertambangan dengan kondisi tanah yang mengalami penurunan. Nah, selanjutnya gambar 6, yaitu sektor studi 2. Di gambar ini menampilkan peta lokasi dengan garis putih yang menandai profil pengukuran T1, T2, dan T3, dan titik referensi foto udara F1 dan F2. Nah, pada sektor ini melengkapi cakupan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang dampak pertambangan di wilayah sekitar. Nah, selanjutnya ada tabel 1, yaitu menyajikan parameter pengukuran. Pada tabel ini menyajikan karakteristik lengkap akuisisi data IRT yang kita gunakan. Peralatan utama yang digunakan adalah Agi Supersting R1 IPSP dengan 3 jenis susunan elektroda yang berbeda, yaitu Schlumberger, Wiener, dan dipole-dipole. Semua pengukuran dilakukan dengan arus maksimum 2000 mA dan waktu pengukuran 12 detik per titik. Lebih rinci lagi, ada 3 kelompok sektor profil dengan panjang yang bervariasi, yaitu mulai dari 270 meter hingga 960 meter, serta jarak antar elektroda yang disesuaikan menjadi 10 meter atau 20 meter tergantung pada panjang profilnya. Nah, pada parameter ini dibuat konsisten untuk memastikan data yang dikumpul akurat dan dapat diandalkan, serta memungkinkan kita untuk melakukan perbandingan antar sektor dengan mudah. Agi Supersting R1 IPSP sendiri dipilih karena kemampuannya yang menangani berbagai susunan elektroda yang umumnya digunakan tomografi resistivitas listrik, sehingga kita mendapatkan informasi kompresif tentang kondisi bawah tanah. Nah, selanjutnya kita masuk di slide yang ke-6. Di sini ada gambar 7. Di gambar 7 ini menampilkan peta lokasi sektor studi 3 dengan 3 profil pengukuran yang berkelanjutan, yaitu G1, G2, dan G3 yang terletak di sepanjang jalan raya dan berdekatan dengan tambang 4. Di area ini juga terdapat penandaan lubang runtuhan, titik referensi foto udara yaitu F1 dan F2, serta elips berwarna kuning yang menunjukkan zona penurunan tanah pada jalan yang menjadi fokus utama evaluasi karena berkaitan dengan infrastruktur digunakan masyarakat. Nah, selanjutnya ada gambar 8 menunjukkan proses pengumpulan data langsung di lapangan menggunakan peralatan Agi Supersting R1 IPSP, di mana elektroda ditempatkan di tanah dan terhubung ke perangkat utama untuk mengumpulkan sinyal resetivitas, membuktikan bahwa pengukuran dilakukan sesuai standar agar data yang diperoleh dapat diandalkan. Nah, secara teknis, setiap susunan IRT atau Schlumberger, Wiener, dipole-dipole memiliki pola arus bawah tanah yang spesifik, sehingga menghasilkan penampang resistivitas semu yang berbeda. Sehingga penggunaan 3 susunan sekaligus memberikan gambaran kondisi bawah tanah yang lebih lengkap dan akurat. Untuk membuat profil pengukuran yang panjang, yaitu lebih dari 540 meter, digunakan teknik roll along dengan cara menggerakkan kabel elektroda secara bertahap dan melakukan pengukuran secara melompat-lompat, memungkinkan cakupan area yang luas tanpa perlu memasang terlalu banyak elektroda sekaligus. Selanjutnya, dari data ketiga susunan diolah bersama menggunakan perangkat lunak IATMAGER 2D milik Advanced Geoscience Inc. yang menghitung estimasi resistivitas sebenarnya dengan mengurangi kesalahan sebanyak mungkin. Hasilnya sangat valid, dibuktikan dengan nilai root mean score atau RMS yang sangat rendah, yang menunjukkan bahwa perbedaan antara data lapangan dengan prediksi model sangat kecil, sehingga analisis dapat dipercaya untuk mengidentifikasi zona penurunan tanah. Nah, mungkin ini saja yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Kita melanjutkan pada halaman 7-8, di mana terdapat ambles pada permukaan jalan yang mengalami penurunan. Terdapat juga retakan-retakan yang tak beraturan. Retakan tersebut mengikuti pola lorong bawah tanah. Berdasarkan data Earth menunjukkan adanya rongga bawah tanah yang bisa dilihat pada penampang, di mana terlihat adanya 2 jenis batuan
di dalam penambang tersebut, yaitu batuan konglomerat dan batu pasir yang berwarna abu-abu. Merupakan abu-abu terang ini memiliki resitivitas rendah atau rongga yang berisi air atau jenuh air. Air tersebut bisa disebut zona lemah penyebab amblas. Nah, kita lanjut ke slide 11 dan 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penyebab terjadinya amblasan dan retakan jalan yang dibahas penelitian ini, khususnya di sektor 3. Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa amblasan jalan tidak terjadi secara tiba-tiba, prosesnya berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi bawah tanah. Penyebab utamanya adalah adanya rongga di bawah permukaan tanah. Nah, di mana rongga-rongga ini sebagian besar terbentuk akibat aktivitas pertambangan lama, terutama pertambangan batu bara. Setelah tambang tidak aktif, ruang kosong yang tersisa di bawah tanah dapat menjadi tidak stabil. Selain itu, air tanah juga berperan penting. Ketika air masuk ke dalam rongga tersebut, kondisi hidrodinamik di bawah tanah berubah. Tekanan pori dan material seperti batu pasir dan konglomerat berkurang, sehingga lapisan tanah menjadi lebih mudah mengalami pemadatan. Nah, di mana seiring waktu nih, proses ini menyebabkan permukaan tanah di atasnya mulai menurun. Pada tahap awal yang terlihat hanyalah retakan-retakan kecil di permukaan jalan. Nah, nanti kalau teman-teman bisa lihat gambarnya di sini tuh, gambarnya di halaman 11 dan 12 itu ditunjukkan retakan-retakan di atas permukaan jalan. Retakan ini biasanya mengikuti sistem rekahan batuan di bawahnya. Nah, di mana dari hasil survei menggunakan metode electrical resistivity tomography atau ERT menunjukkan adanya beberapa rongga bawah tanah, sebagian berada tepat di bawah jalan di sektor 3. Di mana rongga yang ditemukan cenderung lebih besar dan lebih dalam dibandingkan sektor lainnya. Beberapa rongga terisi udara, sementara yang lainnya terisi sebagian oleh material sedimen. Namun keberadaan ruang kosong ini tetap beresiko menyebabkan runtuhan. Di mana nih nanti ketika air terus-menerus masuk ke dalam rongga, ruang kosong tersebut dapat semakin membesar. Beban kendaraan dan getaran lalu lintas di atasnya mempercepat proses keruntuhan. Akibatnya retakan semakin lebar dan pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi sinkhole atau lubang runtuhan. Nah, dimana kalau saya simpulkan nih dari dua halaman penelitian ini, bahwa amblesan jalan di sektor 3 itu hanya disebabkan oleh kerusakan permukaan biasa, melainkan oleh kombinasi nih antara rongga bekas tambang, kemudian perubahan aliran air tanah, kemudian sistem rekahan batuan, kemudian serta beban dan aktivitas di atas permukaan jalan. Mungkin itu saja yang saya tangkap dari dua halaman ini. Sekian dan terima kasih.